Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, yaitu mitra dapur SPPG Kalibata, atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Usai melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis, yaitu mitra dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk mitra dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, mitra dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian, meski mengaku belum mendapat laporan terkait masalah penggelapan dana MBG, dirinya menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat yang agar tidak disalahgunakan. Hal itu disampaikan oleh Prabowo usai menerima tamu negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Udah ada informasi yang Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh untuk menghadiri prosesi pemakaman jenazah Paus Fransiskus yang akan berlangsung pada hari Sabtu 26 April 2025. Salah satu tokoh yang diutus oleh Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Itu atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Ciwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap
keputusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Sementara itu pemirsa, suasana haru mengiringi proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya di Casa Santa Marta ke tempat persemayaman di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Masyarakat umum dipersilakan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Santo Petrus hingga Jumat malam. Jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus. Tempat beliau akan disemayamkan selama 3 hari. Prosesi pemindahan dilakukan pada Rabu pagi waktu setempat. Jenazah Paus Fransiskus terbaring dalam peti jenazah terbuka mengenakan jubah merah. Dengan tangan menggenggam rosario. Jenazah Sri Paus dikawal garda Swiss yang berjaga di kedua sisi peti jenazah. Pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya diiringi dengan misa, nyanyian, dan doa-doa. Proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell. Iring-iringan jenazah melalui rute lapangan Santa Marta, lapangan Proto Martir Robawi, lengkungan Lonceng, lapangan Santo Petrus, hingga masuk ke Basilika Santo Petrus melalui pintu tengah. Suasana haru menyelimuti prosesi pemindahan dan persemayaman jenazah Paus Fransiskus. Umat Katolik dan masyarakat umum berkumpul di lapangan Santo Petrus, Vatikan untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Paus. Peti jenazah Sri Paus ditempatkan di pintu tengah Basilika Santo Petrus sebelum diletakkan di depan altar pengakuan. Umat Katolik dan masyarakat diperbolehkan memberikan penghormatan terakhir secara langsung di Basilika Santo Petrus hingga Jumat malam. Sebelum nantinya jenazah Paus akan dimakamkan secara sederhana pada Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat. Sementara itu munculnya nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional ditegaskan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos menegaskan pihaknya telah melakukan finalisasi melalui tim pengkajian dan penganugerahan yang dibentuk oleh Kemensos. Nama-nama yang ada yang ramai itu adalah tentu di situ ada Pak mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur, gitu, dan tokoh-tokoh lain lah banyak sekali yang itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya dulu. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi syarat-syarat normatif. Ya, mulai dari perjalanan hidupnya, kemudian prestasinya, gitu ya. Dan perlu saya sampaikan, memang yang diusulkan ini adalah manusia. Karena manusia juga tentu ada kurang dan siapapun yang diusulkan pasti ada kurangnya. Sebelumnya Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diusulkan dari Provinsi Jawa Timur. Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Sebelumnya nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan salah satunya Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.